Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kepada mayoritas Islam di Indonesia. Itu yang cukup disayangkan dan cukup ironis ya di negara kita ini. Itu satu. Terus yang kedua, ketika dibilang Islam itu menjiplak Kristen, kitabnya Kristen, sayang sekali ya, datanya nggak ada. Gitu. Kenapa datanya nggak ada? Karena Islam mengimani Taurat, Injil, Zabur, dan juga Al-Quran. Gitu. Sedangkan Kristen itu kehilangan kitab Taurat dan Injilnya. Ya. Mereka punya kitab yang disebandingkan dengan Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan juga jangan walk out this. Ya, saya ngambil HP. Ada dia. Oh, ambil HP. Ya, gitu ya. Kristen harus membuktikan dulu mereka punya Tauratnya, gitu ya, sebagaimana yang Tuhan katakan, gitu, orang Israel ada Tauratnya, gitu. Kalau nggak punya kitab Tauratnya, jangan ngomong, dis, dan kawan-kawan Kristen yang di bawah ya. Gitu, malu gitu. Kalian ngomong Taurat Injil, kitab suci kalian nggak ada Taurat Injil. Ngapain kita dialog kalau kayak gitu ya, gitu. Karena yang kalian bilang Taurat ternyata Kejadian, Bilangan. Yang kalian bilang Injil ternyata Yohanes dan Lukas. Apalah ini, bre? Gitu. Buat gua yang mempelajari Yahudi, Kristen, dan Islam, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini hanyalah orang-orang yang melakukan penyelidikan gitu loh. Sedangkan Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, datang dari Tuhan langsung gitu. Dan kalau lu percaya sama iman lu, di Roma 3 nomor 4, semua manusia pembohong. Jadi kalau kalian bilang itu Lukas duluan daripada Al-Quran, maka itu bohong. Roma 3 nomor 4, nanti bisa dilihat di sana ya. Maka terlalu mudah untuk dikonter apa yang Edis katakan, lalu kemudian data-data apa saja yang dijiplak oleh Kristen cabang Indonesia kepada Islam yang ada di Indonesia. Nanti akan kasih lihat semua kata-katanya, dan itu bisa dicatat oleh kawan-kawan, dan semoga orang-orang yang kerja di LAI bisa membuat ini sebagai perhatian supaya kalian kembali ke bahasa Yunani. Banggalah dengan bahasa Yunani gitu. Misalnya kalian ganti Yesus anak Allah ini menjadi Yesus anak Theos. Wah, Islam akan support itu untuk terjadi. Lalu kemudian di Markus 1:14 itu Yesus memberitakan Injil Allah. Diganti itu Yesus memberitakan Eugalion Theos. Nah, itu bagus banget gitu ya. Supaya nggak menjiplak-jiplak Islam. Malu gitu. Kalian kan udah ketahuan, datang dari Yunani, Yesus setiap harinya berbahasa Yunani, dan Yesus sendiri itu adalah nama khas Yunani, gitu. Nama khas Yunani. Tidak ada satupun orang Yahudi abad pertama ngasih nama anaknya Yesus, nggak ada. Ini sama aja kayak ada Anderson dan juga Stefani menikah, ngasih nama anaknya Asep. Jauh gitu, jauh, ya, nggak cocok gitu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini nama-nama Yunani gitu. Kecuali lu bisa membuktikan ada orang Ibrani namanya Matius, gua kalah. Kalau nggak ada ya terima kenyataan gitu. Jadi selain kalian menjiplak Islam, kalian juga menjiplak Yahudi dan juga budaya-budaya Israel. Thank you, my bae. Baik. Oke, baik ya. Walaupun mengecewakan, apa yang dibahas dengan apa yang dikomongin nggak nyambung ya, begitulah memang. Itulah sebabnya dia masih Islam. Ya, jadi begini ya Calvin ya. Ya, beginilah. Tadi kan saya bilang, mari kita hindari hal-hal yang bersifat dogmatis.
Kenapa? Karena kalau kita mendebatkan hal-hal yang bersifat dogmatis, kita debat kusir namanya, debat anak-anak. Gitu loh. Seperti kata-kata yang bersifat dogmatis itu begini, kami percaya bahwa Quran itu dari Allah. Ah, itu sifat, itu kajian-kajian yang dogmatis. Itu nggak bisa kita bawa dalam ranah diskusi, Alvin. Gitu loh. Yang kita bahas adalah isi atau konten yang ada di dalamnya. Tapi kamu mempermasalahkan terjemahan. Gitu loh. Bible itu kan diterjemahkan. Salah satunya dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika dia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, memang ada di situ bahasa-bahasa yang dia itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Contoh, misalnya Rasul, ya kan? Itu kan bukan bahasa Indonesia. Kenapa LAI tidak menerjemahkan kata Rasul itu menjadi utusan? Kata apostolos itu menjadi utusan. Kenapa dibikin jadi Rasul? Nah, dalam hal, dengar Calvin ya, ini penting nih. Dalam hal terjemahan-terjemahan, LAI banyak mengambil istilah-istilah bahasa Indonesia yang diarabkan. Itu saya akui. Masalahnya begini Calvin, kita bukan membahas terjemahannya. Kita membahas isi atau konten yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Contohnya begini Calvin. Benar nggak Calvin bahwa di dalam Al-Quran itu ada sebuah narasi Maryam itu mengasingkan diri ke sebelah timur. Dia mengasingkan diri ke sebelah timur, lalu diutus kepada dia itu ruhana yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Nah masalahnya begini, kecelakaannya begini. Kenapa Maryam itu mengasingkan diri dulu ke timur, baru dikasih tahu bahwa dia akan diberi anak? Padahal logikanya gini loh. Dia mengasingkan diri ke sebelah timur karena kan dia mengandung tanpa ada suaminya. Ya kan? Karena nggak ada suaminya, dia mengasingkan diri ke sebelah timur. Nah ini dalam Al-Quran kebalik. Makanya yang nulis Quran ini memang dia jiplak tapi keliru gitu loh. Coba di dalam surat Maryam, kita mulai di situ dari ayat yang ke-16. Dikatakan di situ Maryam mengasingkan diri ke sebelah timur. Loh, bukankah mengasingkan diri ke sebelah timur itu setelah dia mengandung, setelah dia perutnya membesar? Nah, lagi pula ini kalau kita baca ceritanya, ini juga aneh begini kalau di dalam Bible, malaikat Gabriel itu berkata kepada Maryam begini, engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak. Makanya Maryam ngomong, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Karena aku masih perawan, gitu kan bahasa aslinya itu. Nah dalam Al-Quran, narasinya bukan engkau akan mengandung. Narasi di dalam Al-Quran itu, aku akan memberi kamu anak laki-laki. Nah kalau kita benar-benar teliti Calvin, engkau akan mengandung dengan saya akan memberi kamu anak laki-laki itu beda. Beda. Gitu loh. Apa bedanya? Nah nanti saya tes ilmu kamu di situ. Apakah kamu sanggup membedakan perbedaan antara engkau akan mengandung dengan saya akan memberi kamu anak laki-laki? Itu beda sekali. Kalau engkau akan mengandung, artinya perutnya itu akan mengandung. Tapi kalau saya ingin memberi kamu anak laki-laki, anak itu udah ada di tangan saya. Anak itu anak orang, gitu loh. Anaknya orang saya kasih kamu. Bukan kamu akan mengandung, itu beda. Makanya saya bilang, saya pernah menulis satu buku khusus tentang itu. Bagaimana kacaunya Al-Quran menjiplak Bible. Dan membuat isi Quran itu jadi lucu-lucuan, gitu loh. Sama seperti gini, orang mau jiplak uang 50.000, seharusnya gambarnya I Gusti Ngurah Rai, sama dia dibikin gambar Patipura. Dibikin gambarnya Patipura, tapi tulisannya 50.000 rupiah, jadi kayak begitu. Lucu gitu loh. Nah, saya minta Alvin, ayo hindari debat-debat yang bersifat teologis dan dogmatis. Ayo, coba kita bahas yang tadi itu, silakan. Terima kasih teman-teman ya, support. Dibanyakin like-nya teman-teman. Jangan lupa follow juga. Silakan Alvin. Ya, thank you. Ternyata data ini itu bagus banget, alhamdulillah. Dia masuk sama argumentasi gue untuk anti hujat. Tunggu ya, ini akan gue bukakan dulu data-datanya sebelum kita play waktunya. Jadi kita ke sini, lalu kita ke sini, lalu kita ke waktunya Alvin. Waktunya kasih dulu. Tunggu. Kita enggak. Biar kita enggak ini, biar kita siap gitu loh. Siap. Jadi kamu selesai kita ini biar kita enggak banyak waktu kebuang. Oke, 1 menit ya, tunggu 1 menit. Gue nyiapin data dulu. Wah, ini namanya kamu diskusi baru nyiapin data, ini gimana sih Kak? Enggak, ini udah siap kok. Ini langsung jadi. Iya, silakan. Terima. Oke, gue terima dulu, lalu kemudian kita ke sini, Bre. Nah, jadi sebenarnya kalau lu bawa ke sana ini malah membongkar bobroknya bagaimana kisah di dalam Bible itu sendiri gitu kan. Karena kenapa Al-Qur'an memberikan sebuah pencerahan langsung dikasih anak gitu kan? Ini untuk menghindari pemikiran-pemikiran kotor dari kawan-kawan Yunani yang baru masuk ke dalam
Kristen saat itu. Kita bisa lihat di sini ya. Tunggu deh. Ah, ya ini. Nah, kita bisa lihat di sini di Lukas 1 ya. Kita bisa lihat di Lukas 1, 4 menit setengah ini cukup ini. Ketika Allah bilang langsung anak laki-laki, itu membuat kemahasucian Allah itu tidak tergerus kepada pemikiran manusia yang berantakan gitu. Untuk apa? Ini untuk membongkar bobroknya di Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Perhatikan ini di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini. Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. Kan gitu ya. Perhatikan ini. Will overshadow you. Nah, kita lihat di penjelasan Blue Letter Bible.org dari David Guzik. Guzik David di sini. Lu bisa lihat apa maksud dari overshadow itu. Nah, nanti dijelaskan di sini. Nah, ini. Nah, jadi overshadow di situ itu untuk menghindari ekspresi ide tentang persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi digunakanlah kata overshadow itu gitu. Untuk apa? Untuk mengganti kata mating. Apa itu mating? Nah, ini kita kan mau akademis ya. Mating itu begini, Dis. Nah, kalau kita buka mating ya, mating. Ah, keluar. Mating, ini mating. Ah, ini. Jadi, apakah ini Roh Kudus dan Maria mau dibentuk seperti ini gitu? Atau begini mating mana? Ah, ini nih amang. Ah, ini mating tuh. Jadi Al-Quran itu langsung memberikan anak supaya terhindar dari pikiran-pikiran kotor manusia yang menerjemahkan Lukasnya itu gitu loh. Karena overshadow di sana itu untuk persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria, dan ini diperkuat lagi di sini. Di David J. Jordan, beliau adalah seorang kepala distrik dan juga pengajar dari kekristenan di Amerika sana, gue lupa namanya. Overshadowing of Virgin Mary. Lu lihat di sini apa itu overshadow? Kita kontrol F dulu, overshadowing. Nah, di sini ya. Kalau Anda tidak tahu apa itu maksudnya overshadow, ini adalah kata-kata yang indah untuk mengatakan seorang laki-laki ada di atas wanita. Dar, selamat datang di kebenaran, Edis. Jadi yang bobrok itu Lukas 1:35 mengenai Roh Kudus yang menyetubuhi Marianya ini. Itu yang bobrok, Dis. Dan gua di sini membahas secara data dan akademis gitu. Jadi mana yang bobrok ini? Roh Kudus menghamili Maria seperti pria ada di atas wanita, atau Roh Kudus, Jibril, Ar-Ruhul Al-Kudus yang memberikan anak laki-laki kepada Maria. Anjir, jahat anjir, data kores memang. Data kores jahat gitu. Lu nggak bisa menghindar dari situ, Dis, karena gue bawa data langsung dari Kristennya sendiri. Gue bawa data dari Kristennya sendiri yang mengakui bahwasanya overshadow, menaungi, itu adalah kata lain dari menyetubuhi atau pria di atas wanita. Ini Roh Kudus, ini Maria. Bobrok. Itu bobrok, bre. Astagfirullah. Gimana lu mau bantah data dari kawan Kristen lu sendiri? Anjir, lu bawa Lukas ini mantap banget, Dis. Kuburan untuk kawan-kawan Kristen yang mengimani bahwa Al-Quran itu bobrok. Ternyata terbalik. Biblosnya sendiri, Lukasnya itu sendiri yang bobrok. Itulah kenapa Al-Quran datang. Untuk menghalusinasikan, memberi kesesatan yang nyata bagi orang-orang Kristen yang mencoba menyerang Islam. Makin disesatin. Tuh, kasih Lukas. Supaya lu bilang itu Injil. Nih, kasih Lukas. Supaya lu mengimani bahwa ada Roh Kudus menggauli Maria, gitu kan. Nah, gitu, bre. Dan ini terjadi secara nyata. Selamat datang di kebenaran, anjir. Gimana lu mau bantah data gua dari Kristen itu? Gimana caranya? Gua penasaran di sini, Dis. Penasaran banget, Dis. Gitu loh. Kayak gimana caranya ya? Anjir, sakit ini batin, serius. Kalau gua merana ini serius. Thank you. Lanjut. Baik, ya. Kita tanggapi ya, teman-teman ya. Baik. Ya. Saya kalau dibikin pertanyaan begitu, saya akan menjawab, tapi dia tidak menyentuh Qur'annya sama sekali, karena memang dia ketakutan kalau bahas Qur'annya. Gitu. Jadi sebenarnya kan ada kata-kata di mana bahwa Maria itu bertanya-tanya begitu. Kan malaikat Gabriel itu bilang begini, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, loh, kabur dia kan? Aduh. Ini dia bilang kabur. Dia kabur. Jadi gini teman-teman ya, di dalam Al-Quran itu sebenarnya nggak ada narasi Jibril datang kepada Maria, nggak ada, itu nyolong dari Bible, nggak ada dalam Quran ini. Nih kalau gini agak besar nih. Sebentar ya, saya balikkan dulu ya, saya balikkan layar anu saya. Saya balikkan dulu ya, saya balikkan layar anu saya. Ayat di mana
ada berbunyi bahwasanya, oh ini yang Zakaria ini ternyata. Iya, ini Zakaria. Zakaria ini. Berarti salah ini teman-teman. Bukan ini datanya. Karena terlalu kecil ya teman-teman. Tadi nggak kelihatan saya. Nah jadi intinya begini teman-teman. Di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada narasi bahwasanya yang berkata-kata kepada sosok Maryam itu adalah Jibril. Nggak ada. Yang dinarasikan dalam Al-Quran itu adalah ruhana. Ruh kami begitu. Ruh kami yang menjelma di hadapan Maryam sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Makanya saya pernah menulis buku tentang itu khusus. Artinya gini, tiba-tiba laki-laki itu kan bentuknya dia laki-laki biasa gitu, laki-laki normal gitu. Dia ada di ruang pribadinya Maria. Nah pertanyaannya, bagaimana mungkin Maryam dengerin omongan dia? Saya kasih contoh gini. Kamu tiba-tiba ada di kamar perempuan. Tiba-tiba kamu ada di kamar perempuan dan perempuan itu nggak kenal kamu. Mustahil nggak kamu bisa mengucapkan sepatah dua patah kata? Nggak mungkin. Yang ada dia udah teriak lari, terus aku disebutin orang. Makanya saya bilang narasi dalam Quran itu aneh. Ada ruhana menjelma di hadapan Maryam jadi manusia yang sempurna. Baca itu, surat Maryam dimulai dari ayat yang ke-16. Dan ceritakanlah kisah tentang Maryam, yaitu ketika dia mengasingkan diri ke sebelah timur. Nah saya tanya sama orang Islam, ini Maryam mengasingkan ke sebelah timur kenapa? Karena dia mengandung, dia hamil nggak ada suaminya, makanya dia mengasingkan diri ke sebelah timur. Loh, bukankah setelah dia mengasingkan diri ke sebelah timur, baru ada ruhana yang menjelma menjadi manusia datang mendapatkan dia. Berarti sebelum dia hamil dia mengasingkan diri ke sebelah timur. Kaget. Iya ya katanya. Makanya kebalik. Dia nyeritain itu kebalik. Quran tuh nyeritakannya itu kebalik-balik. Nah, setelah Maryam di sebelah timur, ya kan? Lalu datanglah ruhana itu ngomong kepada Maryam itu, "Innama ana rasulul li ahaba laki gulaman zakiyan," katanya. Sesungguhnya saya ini seorang utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Nah, menjadi pertanyaan begini. Dia ngomong, saya mau kasih kamu anak laki-laki yang suci. Loh, kamu siapa? Gitu loh. Misalnya dia ini laki-laki biasa. Ngomong mau memberi anak laki-laki. Berarti, kalau secara logika, Maryam itu harusnya berpikir bahwa dia itu nemu anak orang. Nemu anak orang gitu loh. Karena dia bilang mau dikasih anak laki-laki, udah ada jenis kelaminnya. Makanya di dalam Injil narasinya itu bukan kamu diberi anak laki-laki, kamu akan mengandung. Beda loh itu. Gini teman-teman, mungkin ini agak berat. Emang ini agak berat ya. Gini, kamu ketemu perempuan, oke? Perempuan itu belum bersuami, dia masih perawan, dan kamu nggak pernah ketemu sama perempuan ini sebelumnya, ya? Terus kamu bilang begini sama perempuan itu, saya mau kasih kamu anak laki-laki ya, Ben. Pasti si perempuan ini ngomong gini, anaknya siapa yang mau kamu kasih ke saya? Pasti gitu. Anaknya siapa yang mau kamu kasih ke saya? Nggak mungkin dia berpikir, bagaimana mungkin saya mengandung secara ajaib tanpa disentuh laki-laki? Nggak mungkin dia ngomong gitu. Makanya saya pernah bilang, Maryam yang di dalam Quran pernah dengar cerita Maryam yang ada dalam Injil. Dia pernah dengar cerita, gitu loh. Gimana? Iya. Memang itu fakta, teman-teman. Aduh. Beatrika AAC. Halo? Jangan dinaikkan, Bang. Jangan dinaikkan. Anda kan mengajukan permintaan naik, jangan dinaikkan. Nggak boleh. Iya, Abang Dukung, mengajukan Bang. permintaan Gimana? naik masalahnya, makanya saya naikkan, Bang. Enggak, saya masuk ke masuk ke mendengarkan, mendukung Bang Adis saja. Oke, ini penjelasannya. Salut saya dengan Bang Adis. Oke, terima kasih, Jadi Bang. Saya coba, turunkan Bang. dulu, Bang ya. Salam kenal, Bang ya. Oke, saya turunkan dulu, Bang ya. Ya. Jadi itu maksud saya, teman-teman. Ini sekarang datang lagi nih. Kemana kok lari? Kok lari, Kalvin? Aduh, kayak gini aja lah. Jangan PK-PK, Kalvin. Apa? Kita capek kita nanti ini jadi ulang-ulang terus. Enggak. Ini kan waktu lu. Nanti lu masuk PK langsung waktu lu aja. Gitu aja. Ini kamu pakai akun lagi. Akunmu yang tadi kemana? Pelanggaran. Iya. Ya. Abis gimana? Abis gitu, datanya di Lukas begitu. Gue nggak bisa ngasih kata-kata yang bisa mengaburkan itu, gue nggak bisa. Terus gimana ini? Mau lanjut nggak ini? Kalau lu masih panas untuk menjelaskan, ayo lanjut. Kita PK aja. Ya silakan. Di follow dulu tapi.
Udah follow belum? Ini namanya kamu nyuruh saya follow semua akun kamu. Ya nggak apa-apa, Des. Nanti kan lu tinggal unfollow lagi. Lain kali aja, Kalpin. Lain kali? Ya, lain kali aja. Berarti lu nggak bisa bantah bagian Lukas itu, yang Nggak bisa apa? bantah. Masalahnya Roh Kudus gini, menggauli Maria. kamu datang sehari 3 akun, saya bikin kamu follow. Kamu jadi followers kamu jadinya. Follower kamu. Des, ini untuk kebutuhan PK, Des, gitu loh. Ini untuk kebutuhan PK. Lu masih berani lanjut atau enggak? Itu aja. Oke, silakan. Saya tunggu. Oke, gua in live dulu ya. Karena bukan guanya cabut, Ge. Memang kena pelanggaran. Iya, kamu aja menghujat. Labusel, oke. Ya, silakan Labusel. Enggak bang, aku apa bang? Aku sanggup sama abang makanya aku naikin tadi bang. Oh ya, oke, baik, saya turunkan dulu Mantap ya. kali lah bang ya. Bang, Amin, amin. mantap kali lah bang. Semoga Tuhan Yesus memberkati abang ya. Amin. Sehat selalu bang. Amin, makasih bang. Sehat selalu. Bang ya. Ya, teman-teman silakan ya. Jadi narasi Al-Qur'an itu tidak pernah ada bahwa yang datang kepada Maryam itu adalah Jibril, nggak ada. Itu narasi Bible, narasi Injil Lukas yang mereka katakan, yang mereka fitnahkan, yang mereka ejek-ejek itu adalah narasi dari wartawan katanya. Gitu loh. Hasil penyelidikan, memang betul. Karena Lukas sendiri mengatakan setelah aku menyelidikinya dengan seksama dan dari para saksi mata, aku membukukannya secara teratur bagimu. Nah masalahnya itu dijiplak sama mereka. Di Quran tuh nggak ada narasi Jibril di situ, nggak ada. Bahkan Quran surat Maryam dengan Ali Imran itu bertentangan. Yang satu bilang ruhana, yang satu bilang para malaikat. Gitu loh. Akhirnya para malaikat itu adalah ruhana, para malaikat itu jadi Jibril. Pokoknya jadi banyak gitu loh. Ayo kita kasih naik musim yang ini ya. Halo Yazid. Halo, selamat malam. Selamat malam Yazid. Silakan nyalakan kamera Anda Yazid. Aku mau berikan Pak Edis ini gelar. Iya Yazid, Anda seorang Muslim. Gelar. Muslim. Iya silakan Anda nyalakan gelar kamera ini. dulu. Gelar Anda itu duta fitnah. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, baru kita mulai diskusi kita. Nanti saya berikan Duta kamu waktu fitnah yang selebar-lebarnya untuk membuktikan bahwa Raja saya fitnah, fitnah. Raja fitnah. Raja fitnah, raja doktrin. Orang kamu aja menyalakan kamera aja kau gemetaran nggak berani. Saya bilang sama kamu, saya kasih kamu kesempatan selebar-lebarnya untuk membuktikan saya fitnah, saya melakukan pemberita kabar bohong. Saya beri kesempatan kamu. Nyalakan kameranya, kamu nggak mau ngomong aja terus. Bang Edis. Ya Erwin, Muslim bang. Saya dengan abang bang. Saya dukung abang untuk Oke, membela terima kasih, nama Bang. baik. Abang Kristen bang? Kita bang. Kristen bang. Oke, mohon maaf ya, saya turunkan dulu ya bang ya. Oke siap bang. Oke siap. Oke, mohon maaf babangku, maaf ya. Teman-teman sekalian yang Kristen jangan naik dulu teman-teman ya. Supaya apa? Supaya nanti jangan seperti itu terus acara kita. Nanti kalau Kristen naik, nanti gitu terus. Jadi acara begitu jadinya. Itu yang saya hindari gitu loh. Yang Kristen, teman-teman saya katakan satu kali lagi. Kalau teman-teman Kristen suka dengan channel ini, teman-teman bisa memberikan support dan dukungannya dengan cara apa? Contohnya like ya, diketik suka, diklik suka, tap suka gitu. Ya, bisa juga teman-teman follow, share. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, bisa juga cara mengirim gift. Nah, kalau teman-teman nggak tahu caranya bang, saya nggak tahu bang kirim gift itu gimana. Nah teman-teman, saudara-saudaraku yang Kristen, ya daripada naik teman-teman bisa support langsung. Support langsungnya bagaimana caranya? Nah lewat sini. Oh, ya udah saya sediakan wadahnya teman-teman kalau ingin mensupport biar terus channel ini mengudara ya. Teman-teman bisa support saya di situ yang tertera di layar itu. Ada kolektenya, kolekte untuk sewa rumah Edis TV ya. Itu banknya ada di situ, banknya BR TIT ya. Kemudian nomornya yang di bawah situ, tangkap layarnya, screenshot ya, screenshot. Kemudian nanti teman-teman tidak tidak kehilangan ininya karena ini nggak bisa saya pasang lama-lama. Nanti pasti di sama TikTok kena pelanggaran. Seperti itu ya. Itu ya teman-teman ya, saudara-saudaraku Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman supportnya seperti itu saja ya. Oke, kita lanjutkan kembali, kita buka kembali diskusi kita. Kita balikkan dulu kamera saya. Nah, oke, saya mengundang Muslim. Saya mengundang Muslim-Muslim yang lain ya untuk naik kemari. Silakan. Mana si Calvin? Nggak ada dia ngajak PK nggak ada. Oke, kita kasih lagi ada Banera 7. Nah, kita kasih semangat Banera 7. Ya, makasih Tabita, makasih. Ya, Banera 7, apakah Anda seorang Muslim? Saya Kristen bang. Oke, langsung saya turunkan saja ya.
Teman-teman, saya sudah bilang loh, teman-teman yang Kristen jangan naik. Dengar ya. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Supaya apa? Supaya terjadi diskusi lintas iman. Kalau kalian naik, kita nggak diskusi lintas iman, nanti kita jadi ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu loh. Kan sudah saya bilang teman-teman, kalau mensupport saya, kan sudah saya kasih wadahnya tadi. Seperti itu saja supportnya teman-teman. Ya. Nampaknya saya harus mengulang-ulang ini. Gimana nih? Harefa, oke, kita kasih naik Harefa. Iya, Harefa, selamat malam. Oke, kita kasih naik lagi. Jones. Halo Jones, selamat malam. Halo, aku Kristen. Aku sekalian mau menyampaikan apa nih sedikit untuk kaum Islam. Oke, saya mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan lagi ya. Teman-teman, sudah saya bilang teman-teman yang Kristen jangan naik. Saya sudah bilang, saya apa nggak dengar? Jangan naik, bukan apa-apa teman-teman. Kita ini kan channel diskusi lintas iman, betul? Supaya yang naik kemari adalah seorang Muslim dan dia terjadi dialog gitu loh. Kita buktikan gitu loh, yang benar itu Islam atau Kristen. Teman-teman yang Kristen, teman-teman tap-tap layar, share, bagikan gitu. Itu cara mensupportnya seperti itu. Percayakanlah kepada saya bahwa saya mampu menghadapi dia. Percayakanlah kepada saya bahwa saya sebagai wakilnya gitulah untuk berdiskusi dengan dia seperti itu. Ya, tidak perlu dibantu-bantu seperti channelnya mereka. Nah, kalau di channelnya mereka, di situ ngumpul kroco ngumpul. Kroco 1 Juma, kroco 2 si Kalvin, kroco 3 si Alif, kroco 4 si Handi Celebes. Ngumpul mereka 8 orang, diundang 1 Kristen. Nah, itu channel mereka kayak begitu. Diundang 1 Kristen, habis itu dibisu-bisukan sama mereka. Nah, kalau ngomong dibisukan, saya enggak seperti itu. Enggak ada loh saya seperti itu. Lawannya 1 lawan 1, diskusi 1 lawan 1. Ini mereka kalau diskusi 8 lawan 1. Iya, 8 lawan 1. Makanya mengerikan saudara-saudara. Makasih Scorpion, makasih. Kalau support saya seperti itu saja. Support yang paling sederhana teman-teman, cukup tap-tap layar saja kok. Tap-tap layar, suka gitu. Klik suka gitu. Kalau kalian klik suka, itu nanti TikTok itu akan mendeteksi bahwa channel ini tuh bagus gitu atau digemari orang. Jadi kalau dilaporin orang itu nggak sikit-sikit terungkap, karena mereka ini banyak juga tim-tim pelapor. Di bawah itu banyak tim-tim pelapor. Biasanya orang-orang yang nggak suka menerima kenyataan yang saya beritakan. Saya kan telah memberitakan bahwa umat yang berseru-seru kepada mayat itu adalah umat Islam. Saya katakan itu dan nggak ada di sini Muslim yang berani bantah itu, nggak berani mereka bantah itu nggak berani, karena memang fakta umat Muslim itu berseru-seru kepada mayatnya Muhammad. Lu nggak percaya kalian? Oh, naik kemarin, makanya saya kasih kesempatan. Gitu loh. Saya kasih kesempatan yang Muslim selebar-lebarnya untuk membantah apa yang saya katakan itu. Gitu. Nah, ini kita kasih naik lagi nih si pembohong. Siti Nur Aida, si pembohong dan pendusta. Kalau sama Edis seneng kali sama Edis ini. Nah, silakan nyalakan kameramu Siti. Aku makanya bahagia kali lah. Framingnya nggak habis-habis. Kok framing itu fakta kok, framing gimana sih kamu? Itu lo di atas mulu, kau tuh cari remis Dis. Nyalakan dulu lampumu saklarmu itu. Oh, udah lo Dis sudah terang ini Dis kau. Gelap gulita. Memang orangnya hitam kok. Bukan masalah orang hitam, lampumu yang gelap. Nggak bisa lo, memang ruangannya di sini Dis. Malah kau berani di gelap-gelapan. Oke, gini. Olah lah. Apakah gini? Enggak. Siti, Judulmu dulu. Siti. Ini kan kau ngomong terus kan. Gini loh, biar kita tuh tertib gitu loh. Sama mana ada tertibnya? Kalau di channel kamu saya datang, saya manut sama kamu karena kamu tuan rumah. Pantas nggak berani keluar kandang kalau rupanya kayak gini. Channel siapa yang nggak kudatangi dari channel kalian? Si Juma kudatangi channelnya diblokir. Iya. Si Faruk kudatangi channelnya diblokir. Ayo siapa lagi? Alah. Yusuf PI kudatangi channelnya diblokir. Sampai Yusuf PI bilang begini, saya nggak mau lagi debat sama Edis TV. Saya maunya debat offline sama dia di atap rumahnya, kata dia. Di atap rumah. Ya serius aja lu diskusi di atap rumah. Pak itu apa lo Dis? Memang kadang-kadang betul Yusuf PI mengatakan begitu. Dia mau diskusi sama saya di atap rumah saya katanya. Ini kan tanda-tanda bahwa dia itu ngeles, nggak percaya, nggak berani dengan saya. Yang biasanya orang pingin yang merasa menang itu biasanya siapa? Yang merasa dirinya itu menang sendiri itu siapa? Iblis nggak?
Nggak nyambung kamu. Yang dibahas itu masalah pernyataan Yusuf PI. Begini loh, Siti, mau diskusi yang bagus kan? Gini, dia itu pengen debat sama saya di atap rumah. Masuk akal nggak itu menurutmu? Ya kan, itu dari apa loh? Sensasi yang beda. Apa ada debat di atap rumah itu apa? Bilang ada Yusuf PI, kamu takut sama Edis TV gitu. Masa ngajak debat di atap rumah apa-apaan? Di atap rumah itu benerin kalau ada genteng yang bocor. Des, aku banyak loh Des nengok apa channelmu Des kalau diskusi sama orang-orang hebat itu Des. Kalau kau itu kalau udah kepepet udah mau kalah gitu kau itu pandai ngeles. Itu lagi Yang mana? kepintaranmu. Contoh, kasih beri dulu saya contoh. Sama Yang orang mana? yang pandai bahasa Arab siapa namanya tuh yang pakai kacamata dulu. Siapa? Ada orang pakai kacamata, dia ngomong sama anaknya pun pakai bahasa Arab itu aku Tuh ada, aku upload kok videonya di tempat saya, di video ada, di YouTube saya upload kok. dia yang pandai bahasa Arab malah kau apa dia begitu dia tahu menjawab kau entah kayak mana-mana muter-muter aku Kau nonton jelasinnya pun kau gelagapan, jelasinnya pun kau tak ngerti. Kau bahas. Dia begini, dia begitu, kau begitu, Kau dia apa kapan dia dia apa begitu macam. Ya. Gini dengar, kau macam orang Medan, dengar. Kau macam orang Medan yang pergi ke kedai teh. Buatkan dulu saya apa katanya, oke? Ambilkan dulu apa, oke? Udah tahu itu apa? Kau macam orang yang udah kenal, mampir ke kedai teh di Medan. Buatkan dulu apa katanya? Ambilkan dulu apa katanya? Apa-apa? Susah kamu itu kayak gitu. Gini sekarang, Siti, gini Siti. Sekarang itu yang saya katakan itu adalah fakta bahwa umat Muslim berseru-seru kepada mayat, betul? Betul karena Nabi Muhammad udah meninggal. Ya, betul kan? Masalahnya begini, kok kalian bilang saya fitnah? Kami bilang kalau kau fitnah siapa? Tuh orang-orang di kolom komentar ini orang fitnah ini. Kau juga baru tadi bilang framing katanya. Fitnah. Yang kau bilang, kau bilang framing itu, bahkan kau tadi bikin ada yang fitnah datang dulu. ngomong begini. Dengar Juluki dulu, kau kok. sebagai duta fitnah katanya. Gini. Duta fitnah gimana? Nggak bilang Orang saya framing. katakan betul kok. Kan nggak mau gantian kan? Nah, silakan. Yang nggak bilang framing jodolmu itu loh Dis. Oh itu Kami memang aja- fakta kok. Kami loh umat Islam seluruh dunia berani menyatakan Muhammad itu bukan Tuhan kami. Dia Tuhan itu bahasa Rasul. Arabnya apa? Aduh. Tuh, Tuhan itu kan bahasa Indonesia, betul Pokoknya nggak? kalau kami bilang Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala udah. Loh bukan. Ngapain Tuhan kau itu tuduh Muhammad Tuhan kami? gelar. Tuhan Ngapain itu tuh- gelar. Ngapain Muhammad kau kasih Tuhan kami? Di sini saya bilang apa? Apakah Muhammad itu Allah atau Muhammad itu Tuhan? Kau, ya inilah kau pintermu itu Dis. Lu, memang itu beda. Gini loh. Begini ya Siti, saya ajak kamu serius nih Siti. Ini orang Indonesia lo apa Gini Dis? Siti, dengar. Gini Siti, gini. Nah. Orang India kan ada yang Islam. Kalau saya bilang sama orang India Muhammad itu Tuhanmu, nyambung nggak dia? Iya, karena Tuhan nggak ada dalam bahasa India. Tuhan itu apa? Ya kan? Jangan-jangan Tuhan itu artinya lantai dalam bahasa Indonesia dan dalam India. Makasih teman-teman. Gini, Tuhan bahasa Arabnya kata Tuhan ini kan terjemahan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita periksa dalam bahasa Arab, kenapa saya kena peringatan seperti ini, saudara-saudara? Aduh. Peringatan lagi saya teman-teman. Ya sama lo Dis. Kalau ditanyain Tuhanmu siapa Dis? Bentar nih, sebentar saya dulu peringatan saya ini. Aduh, kenapa Tuhanmu ini? siapa Gimana, Dis? Dis. Tuhanmu siapa Dis? Peringatan lagi teman-teman, entah apa ini. Nah, begini, Siti. Tuhan ini bahasa Arabnya adalah Rob. Ora. Loh, kok ora katanya? Kalau kalian mengatakan begini, ya Rob, artinya apa? Di bahasa Indonesia ini apa? Udah lanjutkan aja lo. Narasimu dijawab pun nanti kau pasti protes. Gini, Siti. Ya Rob, artinya ya Tuhan. Nah, Yusuf PI sudah mengakui Muhammad itu Rob. Tapi Edis kemarin dengerin penjelasan dari Yusuf PI Rob yang mana mau dengerin nggak? Iya, Rob di situ bukan berarti dia itu Allah. Tapi dia Rob juga. Tapi paksakan juga Rob itu tetap Allah. Enggak, saya nggak maksakan begitu. Yang jadi masalah begini, ketika ada pertanyaan alam kubur, man Rob buka, siapa Robmu? Muhammad ini bukan Rob lagi. Kau jangan melintir-melintir kau Dis. Enggak melintir, gini loh ya, Siti ya, dengar ya. Yusuf PI, apakah Muhammad itu secara kaidah bahasa bisa juga disebut sebagai Rob? Yusuf PI bilang begini, jangankan Muhammad, orang tuaku aja Dis, guruku aja bisa disebut sebagai Rob. Tapi apakah Muhammad itu adalah Robbul Alamin? Bukan. Memang Muhammad bukan Robbul Alamin. Tapi dia Rob. Arti Rob itu bahasa Arabnya itu terjemahannya itu banyak. Bisa pemelihara,
bisa pengajar, pengatur, tuan, Tuhan, sama itu. Masalahnya itu kan terjemahan, bahasa Arabnya ya rob-rob juga gitu loh. Tuan, Tuhan, pengatur, pemelihara itu kan bahasa Indonesia semua. Bahasa Arabnya satu tuh, rob. Nah saya tanya sama Yusuf, Muhammad itu rob nggak? Iya, ada masa itu katanya. Sekarang masih rob nggak? Iya, masih rob. Nah, lalu kalau ada pertanyaan alam kubur, man robuka? Muhammad udah nggak ada lagi, tinggal Allah doang. Nah makanya saya bilang sama Yusuf PI, berarti Muhammad itu robnya on off. Kadang dia rob, terus kalau ada Allah dia off. Jadi rob Muhammad itu robnya on off, kadang on kadang off. Ya kan udah dikembalikan pada syahadatnya orang Muslim loh, Des. Syahadat orang Muslim kayak mana, Des? Syahadat orang Muslim, Des. Syahadat itu juga sesuatu yang diada-adakan. Ya kan? Itu loh. Oke, tunjukkan dalam Quran di mana ada syahadat. Dalam ya nggak ada di Al-Quran berarti di hadis. Makanya saya bilang diada-adakan. Oh Des, kau memang tak akui kau Des. Memang itu diada-adakan dan sungguh kalian itu adalah orang yang mengada-ada. Dan siapakah itu orang yang mengada-ada? Yaitu orang yang mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Yaitu apa? Yaitu yang mengatakan syahadat ada di dalam Al-Quran ternyata tidak ada di dalam Al-Quran. Dan sungguh orang-orang yang suka mengada-ada itu, mereka itu tiada lain adalah tukang sulap dan tukang sihir. Karena mereka membuat yang tidak ada menjadi ada. Edis. Kalau tentang baptis, di mana ada Tuhan dibaptis? Di mana ada Tuhan dibaptis? Kau ngomong baptis aja baptis, kau nggak benar bahasamu. Kau kan tadi kan? Diurapi, ada Tuhan diurapi di agama mana? Aku tanya samamu. Di agama mana? Atau diurapi? Kau bilang baptis. Diurapi lah. Sementara yang baptis yang gampang aja lah. Di agama mana Tuhan yang diurapi? Di agama mana? Tuhannya diurapi. Kata Tuhan itu merujuk ke siapa? Yesus. Oh iya, jelas. Agama Kristen. Yang mengurapi harus perempuan lagi ya kan? Mengurapi. Yang mengurapi Yesus aja harus perempuan pesundal ya kan? Betulkah itu? Betulkah itu? Ketika datang perempuan meminyaki kaki Yesus dengan minyak sekujur badan, bukan kaki, sekujur badan, mulai dari sekujur badan. 2 kali pula itu. Apa enggak rasanya itu pengurapan apa pengenaan itu namanya, Dis? Ayo kalau cari jelek-jelekan ini. Enggak ada yang jelek di situ. Di mana yang jelek di mana? Aku tanya samamu, Tuhan diurapi seujung badan sama seorang perempuan pesundal tuh kayak mana lah itu coba? Iya di mana? Masalahnya di mana? Itu Tuhan loh, Dis. Tuhan. Lah terus Tuhan yang sampai sekarang masih dalam kuburan yaitu Muhammad gimana? Itu bukan Tuhan, Rasul apa tuh? Kamu kan repot di bahasa Indonesia. Masalahnya Muhammad tuh bukan orang Indonesia, Abdul. Jawab dulu. Masa Tuhan diurapi? Dengar dulu. Enggak. Sekarang saya tanya sama kamu. Dengar. Yesus itu orang Indonesia atau orang apa? Aku tanya, Yesus itu Tuhan apa manusia? Masalahnya pertanyaanmu tuh udah salah, Abdul. Aku tanya. Emang Tuhan tuh jenis makhluk lain gitu maksudmu? Yesusmu itu Tuhan atau manusia? Enggak. Yang jadi pertanyaan saya sama kamu, apakah Tuhan tuh jenis lain gitu loh? Aku tanya Yesusmu tuh kayak mana Yesusmu? Tuhan atau manusia? Oke, kalau Tuhan itu gimana kalau Tuhan itu? Saya mau belajar nih sama kamu. Kalau Tuhan itu gimana? Boleh kan, muter-muter sama Dis. Bukan muter-muter, masalahnya begini loh. Kamu itu merujuk kepada terjemahan bahasa Indonesia. Sementara yang kita bahas ini bukan nggak ada kata Tuhan tuh di Quran nggak ada. Aku tanya ini Yesusmu loh, Dis. Kok bisanya? Saya tanya dulu sama kamu. Nah, saya kasih aja kamu gambar yang bagus ya. Alah, udah pindah topik lari. Sama ini nih. Gambarnya yang bagus nih. Muhammad Rob atau Tuhannya orang Islam. Nih, jawab dulu. Kok bisa? Kamu kok heran dengan Tuhan yang diurapi. Sementara kamu tidak heran dengan Rob, dengan Tuhan yang diracun, mati diracun. Itu bukan Tuhanku. Iya, masalahnya karena kamu nggak tahu Tuhan itu apa. Masalah gini loh, Des. Masa Tuhan diurapi seorang pesundal. Sebentar, saya tanya sama kamu. Tuhan itu apa? Yang kapan pencipta langit dan bumi katamu? Yesus. Masa Tuhan itu artinya pencipta langit dan bumi? 2 kali. Sebentar. Yesus mau diurapi 2 kali. Sebentar. Arti Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Gak mau jawab kau kan? Gitu. Bukan gak mau jawab, masalahnya kamu itu tidak mengerti definisi kata. Bis masalahnya itu kok sampai diurapi sampai 2 kali itu kayak mana? Keenaan tuh. Di mana masalahnya di mana? Kalau diurapi 2 kali di mana masalahnya? Mengurapi loh. Mulai sekujur badan sampai ke ujung kaki. Seorang perempuan pesundal yang mengurapi coba. Di mana ayatnya?
Alah, pura-pura lagi. Aku nggak hafal lah. Enggak, biar saya tahu gitu loh. Yang kau maksud itu di ayat berapa? Tahu lo pendeta koin, kok masa nggak tahu? Biar lebih jelas, kalau kamu ingin menjawabkan satu permasalahan, ada baiknya kamu itu tunjuk ayat berapa biar saya bacakan di sini, yuk. Gini dah. Biar saya yang bacakan, kamu tunjuk ayat berapa, yuk. Ayat berapa? Itu kalau menurut tuh keenaan itu di. Ini terakhir ya, ini terakhir. Kalau kau masih terus ngeles, saya ganti yang lain. Saya tunggu supaya saya bacakan surat berapa, apa, Injil apa, kitab apa, ayat berapa, surat berapa. Silakan. Pura bodoh. Oke, baik, kita kasih turun. Kamu membawa satu tema, tapi kamu nggak tahu apa yang kamu bahas. Gimana? Kalau kamu membawa satu tuduhan, setidak-tidaknya kamu ngerti di ayat berapa. Kalau kamu malas bacanya, biar saya yang bacakan sama kamu. Tuhan diurapi. Udah saya bilang sama kalian. Kata Tuhan itu bahasa Indonesia, Beng. Pernah nggak murid-murid Yesus tuh manggil Yesus tuh Tuhan gitu? Pernah nggak? Murid-muridnya nggak ada yang orang Indonesia, bro. Gitu loh, biar kalian tahu. Nggak ada murid-murid Yesus tuh orang Indonesia ngomong Tuhan gitu. Nggak ada. Di kepala kamu yang konslet itu di kepala kamu. Karena kau pikir murid-murid Yesus tuh orang Indonesia terus manggil Yesus Tuhan gitu. Makanya kamu saya sadarkan kata Tuhan tuh apa sih maksudnya? Pengertiannya itu apa sih? Yesus itu disapa oleh murid-muridnya dengan kata-kata dalam bahasa Aram. Yesus itu dipanggil dengan kata-kata Maran Yeshua. Tahu nggak apa arti Maran itu? Maran itu kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Tahu nggak kamu definisi Gusti itu apa? Ini kau tanya definisi Gusti kau nggak tahu. Heran kau mendengar ada Gusti diurapi. Heran kau mendengar Gusti misalnya tertidur. Ya kan? Heran kau, Gusti kok tertidur? Karena di otakmu itu, kau berpikir bahwa Yesus itu adalah Bapa di sorga. Bukan, Yesus itu bukan Bapa di sorga. Makanya di otakmu ketika kau sedang mengatakan, masa Tuhan tertidur? Kau sedang bilang, Bapa di sorga tertidur? Enggak, Bapa di sorga itu enggak tertidur. Makanya saya juga bisa pura-pura banyak. Saya juga bisa. Umat Muslim seperti Yusuf PI mengatakan Muhammad itu Rob. Apakah kata Rob ini merujuk kepada Allah? Kan enggak. Rob di sini merujuk kepada siapapun, tergantung siapa ini orangnya. Nah, begitu juga kata Tuhan itu kepada siapa dulu itu kata Tuhan itu dituju. Sama kayak gini, nanti saya akan ketemu dengan presiden. Siapa di situ presiden coba? Itu kan gelar, itu bisa merujuk kepada siapapun. Betul. Masalahnya memang baik banyak yang Islam dan juga yang Kristen nggak ngerti Tuhan itu apa. Banyak itu. Yang Kristen juga banyak nggak ngerti Tuhan itu apa. Tuhan sama Tuhan itu sama. Makanya pertanyaanmu itu salah sebenarnya. Tuhan itu manusia apa Tuhan? Dia itu Tuhan apa manusia? Loh, Tuhan apa manusia? Kan aneh kamu itu. Tuhan apa manusia? Rob itu kalau kamu cari bahasa Indonesianya, itu ya Tuhan ya Tuhan, sama itu. Masalahnya kau nggak ngerti itu, kau ngerti. Orang awam ya memang nggak ngerti. Di dalam Quran ini, kata Rob ini, kadang-kadang diterjemahin Tuhan, kadang-kadang diterjemahin Tuhan. Beda-beda itu, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan gitu. Nah, orang yang baca terjemahan, itu dibedain. Itu dibedain. Karena kau baca terjemahan. Makanya pertanyaanmu itu salah. Yesus itu Tuhan apa manusia? Maksudnya gimana Tuhan apa manusia? Nggak nyambung, pertanyaan itu nggak nyambung. Gitu loh. Kalau panas mandi, di sini bukan panas, di sini malah dingin. Iya. Jadi kalau kamu cek bahasa aslinya, kata Rob ini, itu artinya ya Tuhan, ya Tuhan, pemelihara, pemilik, pengatur. Itu artinya, itu satu kata itu dalam bahasa Arabnya itu Rob. Nah Yesus itu Rob kami. Tapi dia itu bukan Bapa di surga. Makanya ketika kamu bilang, Tuhan kok tidur? Di otakmu berpikir begini, bahwa kami percaya bahwa Yesus itu Bapa di surga. Enggak. Yesus itu bukan Bapa di surga. Makanya ketika kamu berkata, Tuhan kok tidur? Kamu sedang mengatakan Bapa di surga. Bukan itu. Yesus itu bukan Bapa di surga. Terima kasih teman-teman.
Ya kalau orang-orang awam, orang-orang anak kemarin sore, ya memang kalian nggak tahu itu gitu loh. Makanya di dalam Al-Quran itu ada satu ayat berbunyi begini. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Rob, sebagai Tuhan. Bukan sebagai sang pencipta, bukan. Mereka dijadikan Rob, dijadikan Tuhan atau Tuhan. Maksudnya mereka itu jadi menghamba kepada rahib-rahibinya itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, silakan kita kasih naik lagi, Bang Nus. Kita kasih naik dulu. Bang Nus. Tahu, Bang. Ya, Muslim. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang Nus. Ya. Gimana ada, Bang? Jangan, kalau nyalakan kamera sekali saja, pencet sekali gitu. Nah. Baik, Bang Nus, Anda Muslim? Muslim, Bang. Ya, silakan. Jadi Bang, gini, kan barusan Abang bilang semua roh bisa disebut Tuhan. Kamu suaramu macet-macet loh. Menurut saya. Jangan menurut kamu, nggak boleh menurut. Nggak boleh menurut. Kalau menurut nanti kita debat kusir. Bukan. Jadi di Muslim itu ada kalimat yang menjadi Muslim sesungguhnya. Kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Di mana di Quran surat berapa? Di Quran surat berapa? Itu kalimat syahadat, bukan Quran itu. Iya, di Quran surat berapa itu kalimat syahadat itu? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu basic, Bang. Kalau lu mengucapkan itu iya, yang saya tanya sama kamu, itu ada di Quran surat berapa? Jadi bentar dulu Bang, gue jelasin, itu gampang. Enggak, sebentar dulu, biar nggak panjang lebar. Yang kamu bilang itu di Quran surat berapa? Jadi gini Bang, diam dulu ya. Kalau jadi begini, ini gimana mau diskusi kalau kayak begini? Udah saya bilang, selesai, Bang. Kalian itu hanya menjadikan Quran itu sebagai buku pajangan yang nggak pernah kalian pakai. Bukan itu Bang. Oke, kalau begitu di Quran surat berapa itu? Yang dulu matanya Bang, gue belum selesai kalau bilang gitu. Santai aja. Jadi gini Bang, menurut gue. Oke lah, kalau jadi gini, kamu diskusinya sama yang levelmu saja. Oh, jadi gini. Makanya, biar kita itu nggak debat kusir, kita itu harus ngerti dengan pengertian. Pengertian dulu. Ya kan? Sebuah kata itu definisinya apa gitu. Baru kita tarik kesimpulannya. Apakah? Makanya saya pernah membuat satu umpama gini. Ada dua orang sahabat. Satu orang Batak, satu orang Jawa. Mereka mampir ke warung soto. Ya kan? Nah, di depannya itu ada ayam masih utuh begitu. Udah matang, ya kan? Ayam matang itu, dikasih ayam matang itu. Terus orang Batak ngomong begini. Ini daging manuk katanya, kata orang Batak. Karena dalam bahasa Batak itu manuk itu ayam. Nah, kalau di kepalanya orang Jawa, manuk itu burung. Jadi kata orang Jawa, oh ini bukan manuk ini. Ini pitik kata dia. Tak orang Batak bukan pitik ini, manuk katanya. Bukan, kalau manuk kecil katanya. Mereka debat kusir di situ. Karena apa? Karena mereka tidak punya satu pemahaman yang sama tentang definisi kata. Makanya sampai kiamat debat kusir terus. Nah, banyak orang-orang debat agama, anak-anak kemarin sore saya lihat. Anak-anak kemarin sore yang nggak tahu apa-apa, udah terjun dalam diskusi lintas iman. Yang ilmunya nggak masih zong, mereka asal ada hantam aja. Nggak begitu cara berdebat. Kalau kamu bertanya kepada saya, apakah Yesus itu Tuhan? Kita harus bicara dulu definisi. Tuhan itu apa? Karena Tuhan itu bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia. Yang kamu maksud Tuhan ini apa pengertiannya? Gitu loh. Nah, selidik punya selidik, kata Tuhan itu di dalam bahasa Aramaiknya itu adalah maran. Di dalam bahasa Arabnya itu Rob. Nah, itu betul itu. Tuhan itu Tuan. Nah, cuman dalam bahasa Indonesia, Tuan itu maknanya jadi ke orang gitu. Kalau Tuhan itu ke sosok yang bukan orang. Ini definisi-definisi juga yang muncul tapi salah definisinya gitu loh. Makanya
kata kurios dalam bahasa Yunani atau kata rob ini sangat cocok kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawanya rob ini adalah gusti. Kurios itu juga bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya juga nggak ada. Nah, adanya bahasa Jawa itu gusti. Nah, gusti itu bisa untuk apa aja itu? Untuk orang bisa, untuk yang di langit bisa. Gitu loh. Jadi seandainya murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Jawa, mereka akan memanggil Yesus itu dengan panggilan Gusti. Jadi nggak heran kalau ada Gusti tertidur. Nggak apa-apa Gusti tertidur itu. Yang jadi aneh itu ketika otakmu sudah berpikir, Tuhan kok tertidur? Kok tertidur Tuhan? Jadi bagimu lucu gitu loh. Nah, sama lucunya ketika saya bilang begini sama kamu, Muhammad Rob kan Yusuf? Ya, Muhammad Rob. Muhammad Rob kok tertidur? Saya bisa juga berpura-pura bengak kayak kamu, saya juga bisa. Rob kok tertidur? Kan kau bingung jawabnya kan? Ya, Rob di situ kan merujuk kepada Muhammad, bukan merujuk kepada Allah. Kalau Rob merujuk kepada Allah, Allah nggak tertidur. Kau bilang gitu kan? Sama, kami juga begitu. Kalau kata Gusti itu merujuk kepada Bapa di sorga atau Roh Kudus, memang Bapa di sorga dan Roh Kudus nggak tertidur karena bukan fisik gitu loh. Nah, Yesus ketika sudah bangkit, sudah mengalahkan maut, dia juga tidak tertidur lagi. Karena bukan tubuh jasad seperti kita lagi. Gitu loh, biar kalian paham. Makanya kalau mau diskusi agama itu kalian tuh harus paham bahasa, arti, makna, begitu. Ya. Biar nggak debat kusir, yang ditanya apa, yang dijawab apa, gitu. Saya juga banyak lihat gitu loh. Di forum-forum yang mengaku apologet Kristen, tapi kalau ditanya muter-muter malam-malam, malah bikin pusing. Gitu loh. Simple kok sebenarnya Bible itu. Bible itu sangat simple kalau kalian mau baca dari A sampai Z. Bible itu bercerita bagaimana Bapa di sorga itu hendak menyelamatkan umat manusia. Nah, karena semua manusia di bumi itu sudah jadi penyembah berhala, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah ini, ada yang nyembah gajah, ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah ini. Tuhan itu ingin menyelamatkan manusia dengan cara bagaimana? Dia menyelamatkan manusia dengan cara dia memilih satu orang, yaitu Abraham. Dipilihlah dari Nuh dulu ya, dari Nuh terus kepada Abraham, dan dari Abraham itu dibentuklah satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Nah, nanti melalui bangsa itu akan diselamatkan seluruh dunia. Seperti itu. Supaya mereka mengenal hukum-hukum Tuhan. Karena selain bangsa Israel, mereka nggak kenal hukum-hukum Tuhan. Orang Arab misalnya menyembah batu, menyembah berhala. Orang India juga begini. Semua nggak usah jauh-jauh. Kalian berpikir 100 tahun ke belakang. 100 tahun ke belakang sebelum ada agama Kristen datang ke Indonesia. Lihat, peninggalan-peninggalan sejarah, entah itu orang apalah, entah itu orang mana aja di Indonesia ini. Kalau kalian gali, mereka itu penyembah ya. Nggak usah jauh-jauh, ribuan tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu aja. Coba, 100 atau 200 tahun yang silam. Nenek moyang kita itu, mereka itu penyembah berhala, penyembah roh nenek moyang. Mereka berbakti kepada roh-roh leluhur. Nah, semua bangsa itu keadaannya seperti itu dulu. Mereka tidak mengenal hukum-hukum Tuhan. Nah, lalu Tuhan itu hendak menyelamatkan umat manusia. Dipilihlah satu umat, yaitu Israel, yang kepada mereka lah Taurat itu dipercayakan. Nah, lalu dijanjikanlah akan datangnya Sang Mesias. Sang Mesias inilah nanti akan menyelamatkan dunia ini. Nah, Sang Mesias itu siapa? Ya Yesus itu sendiri, Sang Mesias. Nah, gelarnya itu apa? Panggilannya itu apa? Ya Rob itu tadi, Gusti. Tuan atau Tuhan sama. Tapi Mesias itu bukan Bapa di surga, enggak. Beda itu. Tapi dia pengejawantahan dari Bapa di sorga. Makanya ketika Yesus ditanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami, Tuhan Yesus menjawab, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Maksudnya adalah bahwa Yesus itu representasi atau pengejawantahan dari Bapa di sorga yang tidak terlihat, yang tidak terselami akal manusia. Jadi kepada Yesus itu kita harus berbakti. Karena apa? Itu keinginannya Bapa di surga itu. Bapa di surga itu ingin supaya manusia ini semuanya takluk kepada Sang Mesias. Gitu loh. Konsepnya begitu dalam Bible itu. Semua orang harus menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Sang Mesias itu. Supaya semua orang takluk patuh kepadanya. Kepada Sang Mesias itu. Gitu loh.
Karena kalau patuh kepada Sang Mesias, takluk kepada Sang Mesias, itu sebenarnya sama dengan takluk kepada Bapa di surga. Itu keinginan Bapa di surga itu sendiri. Nah, sekarang datanglah ini, sosok ini. Ini datang sosok Muhammad. Nah, umat muslim punya konsep begitu. Iya, punya konsep begitu umat muslim. Barang siapa yang patuh kepada Muhammad ini sama dengan patuh kepada Tuhan Sang Pencipta alam. Gitu loh. Sekarang diganti, jadi Muhammad ini menjadi representasi Tuhan Pencipta alam. Nah, makanya banyak umat jatuh kepada Mesias palsu. Makanya kalau kamu tanya sama saya, apakah saya percaya sosok Muhammad ini adalah Mesias palsu? Iya. Yang kepadanya manusia itu berjatuhan menjadi di jalan yang nggak benar, ngikuti Muhammad. Mana ada orang kena sihir? Muhammad itu kena sihir dia. Banyak orang kejang-kejang lagi. Orang sihir. Kamu bilang patuh kepada Muhammad sama dengan patuh kepada Allah. Dia kena sihir loh. Bagaimana mungkin dia kena sihir terus patuh kepada dia itu sama saja patuh kepada Tuhan Pencipta alam semesta? Dari mana jalan ceritanya? Bibirmu kena sihir katanya. Bibirmu kena sihir. Jadi kamu nggak percaya Muhammad kena sihir? Nggak percaya kamu Muhammad kena sihir? Nanti ku putarkan videonya, kau nanti nangis. Gimana? Bahkan saya udah ada gambarnya sendiri nih. Kita harus berulang-ulang nih. Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad nih. Ada ini gambar. Gimana kamu itu? Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Memang benar. Nggak ada nabi yang kena sihir itu kecuali Muhammad. Muhammad itu menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Mana ada nabi yang kena sihir selain Muhammad? Nggak ada. Cuma Muhammad doang. Ini dengerin. Manusia adalah khalifah. Baik jin, syaitan, dan iblis berada di bawah manusia. Jin, syaitan, dan iblis itu mengecil ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam? Apa benar adanya? Sedangkan jin, syaitan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan. Bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu. Bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin Aslam. Tuh Muhammad tuh kena sihir. Bagaimana mungkin kamu percaya orang yang kena sihir itu menjadi representasi dari dia yang menjadikan alam semesta dan segala isinya? Kan ada satu narasi itu, barang siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah. Itu kata Muhammad itu. Lah terus waktu dia kena sihir gimana? Gimana waktu dia kena sihir? Malang Arsenal. Malang, kok bisa Malang Arsenal itu gimana ceritanya? Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini, surat An-Nahl ayat 89. Bunyinya begini, setan itu tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Jelas itu ayat Al-Quran. Tapi Muhammad kena sihir. Kita kan tahu sihir itu datangnya dari mana? Sihir itu kan datangnya dari setan. Nah, Muhammad kena sihir. Artinya Muhammad itu bisa kena pengaruh setan. Kena pengaruh sihir. Sebulan loh. Sebulan, 30 hari itu sebulan. Bagaimana kamu bisa menyingkronkan itu gitu loh? Kok terus? Sinkronkan ini. Kalau menurut Quran, orang yang beriman tidak bisa kena pengaruh setan. Nah, Muhammad kena pengaruh sihir. Sihir itu pasti kita tahu, sihir itu ada setan. Ya kan? Artinya Muhammad kena pengaruh setan, pengaruh sihir itu. Nah, kesimpulannya ya, kalau premis pertama setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman, premis kedua Muhammad kena sihir, artinya Muhammad itu gimana kalau bisa bilang dia orang beriman? Dari mana jalan ceritanya dia orang beriman? Sedangkan orang beriman itu nggak akan bisa kena pengaruh setan menurut Al-Quran. Gimana kamu itu? Aduh. Iya.
Nah, banyak muslim-muslim di sini yang nggak tahu kalau nabinya itu pernah kena sihir, nggak tahu mereka. Bahkan nabinya itu pernah salah menerima ayat, sehingga dia sujud bersama dengan orang-orang kafir. Ada riwayat seperti itu. Lihat Muhammad sekarang sudah sujud bersama-sama dengan kafirnya. Makanya ada satu ayat yang disebut sebagai ayat burung-burung bangau itu. Garanik itu, ayat-ayat itu. Mengatakan begini, tidaklah seorang nabi itu kecuali setan menempatkan pada mulutnya sesuatu, tetapi Allah di situ merevisinya. Diganti. Katanya mulut ini. Datang kemari bantah, ayo saya kasih kesempatan, yuk. Datang kemari bantah, yuk. Zaifatah, ayo saya kasih kesempatan muslim untuk membantahnya. Silakan Zaifatah. Silakan. Halo. Ya, halo. Silakan nyalakan kamera. Kameramu mana? Halo. Iya, halo. Kameramu mana? Datang kemari hanya halo. Hati-hati kena ciduk, bro. Di mana saya katakan itu fitnah itu di mana? Kamu naik kemari loh, saya suruh tunjuk kamu itu fitnahnya di mana. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat sekali kamu mengatakan saya fitnah. Ayo naik kemari, buktikan kalau saya fitnah. Yuk. Nah, kita undang nih si Rijal. Tadi kita ini. Silakan Rijal, nyalakan kamera Rijal. Silakan. Des, dari tadi aku minta naik, tak dikasih-kasih, Des. Ya kan gantian. Aku tertarik tadi, Des. Yang mana? Diskusi kamu tadi tentang itu, Des, tentang Alkitab itu, mana yang asli, mana yang palsu. Menurutmu mana yang palsu, Des? Kau kejauhan kalau bahas itu. Hah? Kejauhan kau kalau bahas itu. Kenapa kejauhan? Bisa tambah terang. Kenapa kejauhan? Kenapa kejauhan, Des? Des, kenapa takut? Nggak berani kau naik kena? Nggak, dia aja nggak ada. Kamu percaya nggak dengan ayat bagaimana Muhammad itu salah mengucapkan ayat sehingga dia menjadi bersujud bersama orang-orang Quraisy di menyembah berhala mereka? Menyembah Lata, Uzza dan Manat. Salah apa? Salah menerima wahyu. Salah menerima wahyu? Lu nggak percaya. Oke. Baik, saya bacakan suratnya ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-52. Oke? Coba kau baca. Baik, saya bacakan. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kamu tahu nggak ayat ini tentang apa? Surat apa tadi? Al-Hajj yang ke ya, Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat yang ke-52. Coba kamu baca. Saya bacakan satu kali lagi ya. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini, dan mari kita simak bersama, dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta
menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.